warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, salam Namo Buddhaya. Selamat siang, Bapak dan Ibu peserta pelatihan Camp Kreatif Guru SMK Bidang Jasa Boga tahun 2020. Semoga kita semua tetap mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa dan tetap diberikan kesehatan. Pada hari ini, Senin, 27 April tahun 2020, pertemuan akan dimulai pukul 12 waktu WITA atau pukul 11 waktu WIB dengan materi food production. Pada sesi ini, kami perkenalkan narasumber kami, Ibu Niketut Hari Astuti SPD, dan sebagai moderator, Ibu Nyoman Sri Wiastuti SPD. Oke, langsung saja kita simak dan kami beri waktu sepenuhnya untuk Ibu Sri dan Ibu Hari. Silakan Ibu Sri dan Ibu Hari. Sri? Ibu Sri? Monitor? Halo. Oke, silakan boleh dilanjutkan Bu Sri untuk menghandle. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan karena berkatnya kita dapat berkumpul dalam pembelajaran daring S 2020 pada pertemuan 3 kali ini. Sangat senang dapat bergabung 20 dalam food product kami, yaitu Ibu Nakan, Ibu Ketut Hari Astuti. Ibu Hari pernah bekerja di Bali Research. Pertama, pernah mengikuti uji kompetensi di bidangnya. Sebagai asesor kompetensi, mengikuti pelatihan ASEAN Nasional SMK. Selama mengikuti sekolah, dahulu narasumber pernah mengikuti menjadi peserta LKS di Provinsi Bali. Ada food production yang akan disampaikan mencakup beberapa materi. Yang pertama, hygiene dan sanitasi, termasuk adalah hygiene pribadi, hygiene dapur, dan sanitasi tempat kerja dan peralatan. Kemudian kitchen equipment, cooking method, appetizer, soup, main course, dessert, kue Indonesia, produk pastry dan bakery, serta minuman. Baiklah, Bapak dan Ibu peserta dari SMK Negeri Denpasar, yaitu Ibu Hari Astuti, untuk nanti sesi tanya jawab 30 menit setelah Ibu Hari menyajikan materinya. Saya akan Ibu Hari Astuti sebagai narasumber untuk menyajikan materinya. Baik, selamat siang Bapak.
kreatif guru SD. Om salam sejahtera dalam keadaan sehat. Baik. Pada pertemuan mengenai food and beverage production. Bertujuan untuk mereview kembali pengetahuan dari kita mengenai food and beverage production yang berkaitan dengan tugas dalam kegiatan KKG Boga 2020 ini. Dalam pembuatan produk, baik, saya lanjutkan. Bekerja dari rumah saja. Tetapi ada pun hal-hal yang sebagai harus menjaga standar yang meliputi standar sanitasi hygiene. Nah, untuk sanitasi hygiene itu terdiri dari hygiene dari jurusan tata boga peralatan. Nah, saya lanjutkan mengenai peralatan. Untuk peralatan itu dalam peralatan menjadi dua cara. Peralatan kecil dan kitchen equipment atau peralatan. Nanti untuk peralatan yang Bapak Ibu peserta cooking method. Cooking method itu terbagi menjadi dua. Menggunakan metode pasah atau nah, bisa juga nanti Bapak Ibu peserta menggunakan nah, dalam mengolah masakan, Bapak Ibu peserta juga tetap hygiene tetap diperhatikan dalam pengolahan. Mengenai produk, dalam dapat membuat beberapa terdiri appetizer itu appetizer dan hot appetizer. Nah, untuk food appetizer itu contohnya bisa beberapa jenis. Kemudian hot bisa kroket dan lain sebagainya. Kemudian ada pun jenis hidangan lain yang dapat dipilih yaitu jenis-jenis sup. Sup juga dapat digolongkan menjadi dua, ada Indonesian soup dan ada continental. Itu untuk sup
dapat dibagi menjadi 4. Ada sup, ada tin sup, ada spesial sup, dan ada nasional sup. Nah, dalam pembuatan sup itu menggunakan bahan pembuatan sup itu sendiri dibagi menjadi 4. Untuk bahan dasar kaldu, jadi kaldu menyesuaikan jenis sup yang dibuat. Kemudian ada bahan makan bahan isi itu disesuaikan dengan sup yang dibuat kembali. Apakah vegetable soup, apakah chicken soup, apakah menggunakan beef. Bahan pengental itu khusus untuk pig soup saja. Jadi kalau yang lainnya tidak perlu menggunakan. Silakan. Ya. Baik, saya lanjutkan. Sekarang materinya main course. Baik, untuk main course itu Bapak Ibu peserta itu dapat membuat main course yang Indonesia. Jadi merupakan hidangan utama yang untuk main dish itu terbuat dari hewan berkaki 4, unggas, telur, ikan, dan kerang. Kemudian untuk side dish-nya itu terdiri dari karbohidrat, sayuran, dilengkapi dengan saus, dan tentunya garnish sebagai hidratnya itu nanti dapat pasta. Ibu peserta boleh membuatnya bisa Indonesia, bisa kontinental, begitu juga dengan side dish ataupun makanan juga tetap harus pembuatan produk itu dipersiapkan untuk take away. Bapak Ibu peserta tetap harus memperhatikan tampilan hidangan yang disajikan secara untuk mengenai materi pengemasan itu akan disampaikan secara khusus pada pertemuan selanjutnya. Lanjutkan ke materi yang selanjutnya itu mengenai untuk dessert dapat dibagi menjadi 3, yaitu ada cold dessert, ada frozen dessert. Jadi untuk
Untuk jenis-jenis dessert, yang hot dessert itu dapat waffle, crepe, puding, hot puding maksudnya, dan lain-lain, atau fritters juga bisa. Kemudian ada dessert, itu bisa membuat cold pudding, kemudian ada dari ice cream dan sorbet. Kemudian Bapak Ibu peserta kue-kue Indonesia itu sangat bahannya berasal dari kemudian beras, umbi-umbian, kacang-kacang agar dan kue, sagu, dan bisa juga membuat dari tepung terigu. Jadi kebudayaan dan jenis-jenis masak. Bapak Ibu peserta dapat memilih sesuai dengan daerahnya masing-masing. Juga produk kue Indonesia yang lain. Selain Bapak Ibu dan bakery itu ada pastry, ada strudel dan pastry, ada showcase. Ibu peserta mengkombinasikan dengan produk pastry bakery. Nah, selain produk makanan, minuman. Dari dua juga secara garis besar ada minuman panas, baik, itulah kembalikan waktunya pada jaringan Tadi dengar bentar hilang. macetnya. Matiin. Udah biarkan itu buka banyak. dari narasumber kami untuk kami undang Bapak dan Ibu pertanyaan. Mohon pertanyaan yang singkat dan tepat pada sasaran. Sekolah dari Bapak Ibu sekalian. Pada Bapak dan Ibu peserta,
Ini sudah ada. Kartini 534. Persamaan dan perbedaan paling mendasar. Perbedaan yang mendasar, persamaan dan perbedaan yang mendasar strudel dan filo. Silakan untuk narasumber menanggapi. Terima kasih untuk pertanyaan. Memberi tanggapan atas pertanyaan. Antara strudel dan filo. Untuk strudel yang tipis, jadi hampir sama dengan filo. Lagi itu setipis kertas itu adalah adonan martabak. Ya, kulit martabak. Jadi itu kita goreng, tetapi kalau adonan strudel itu kita hasilkan ada kue yang sangat rapuh, enak. Untuk fillingnya itu bisa divariasi. Buat apple strudel. Nah, untuk apple strudel itu kemudian menggunakan raisin, saya persilahkan kepada telah menanggapi pertanyaan dari Ibu Titin. Pertanyaan disampaikan oleh peserta kita, Wayan Suwartini. Jadi Ibu Wayan Suwartini. Pertanyaannya, apakah siomay termasuk hidangan? Jadi apakah siomay itu masuk hidangan? Saya persilakan untuk Ibu Hari Astuti menang dari Ibu Suwartini. berusaha untuk menanggapi pertanyaan Ibu Wayan Suwartini yaitu mengenai siomay. Siomay itu apakah termasuk hidangan appetizer atau hidangan dessert? Tentunya bukan ya, Bapak Ibu ya. Tetapi apa appetizer? Nah, di sini perlu diperhatikan. Siomay itu merupakan hidangan sepinggan ya, Bapak Ibu ya. Siomay itu berasal dari daerah Jawa Barat, yaitu yang adalah dari Bandung. Jadi siomay itu adalah hidangan sepinggan karena itu komplit. Jadi ada dagingnya, karbohidratnya juga, ada ya karbohidrat yang itu adalah kentang ya. Jadi ada sausnya juga, ada juga. Tetapi ya seperti bakso itu ya itu ke dalam hidangan sepinggan. Ini ada pertanyaan lagi. Apakah ada kriteria tertentu jenis produk yang dipilih sebagai tugas? Untuk kriteria itu bebas ya, Bapak Ibu ya. Tugas itu menyesuaikan. Yang pertama, ketersediaan peralatan, ketersediaan bahan baku,
Bapak Ibu dalam mengolah produk tersebut. Jadi tidak dibatasi. Ibu boleh memilih produk apapun yang sekiranya dapat di rumah saja dan dikerjakan secara individual. Ini ada lagi pertanyaan dari Nasfati dari SMK 1 Purwodadi. Mengenai kue dalam bentuk cemilan atau kletik, apakah termasuk golongan kue Indonesia? Ya, jadi bahannya tadi sudah jelas. Kue Indonesia itu ada bahan beras ketan dan tepung ketan, dari dan tepung beras, dari ada yang terbuat dari umbi-umbian, ada yang terbuat dari agar-agar, dan ada yang terbuat dari sagu dan kanji, dan ada tepung terigu. Jadi Bapak Ibu boleh dalam bentuk basah, buat bentuk kering itu tidak menjadi jadi boleh saja, yang penting itu hasil karya dari peserta. Untuk tugas, nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Siatus Sofi. Untuk produk yang videonya, apa bisa dibuat dari foto-foto ataukah tutorial? Ada suara kah? Kalau di sini kan kreativitas ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa membuat lengkap dengan suara. Kalau misalnya dari foto-foto proses juga tidak masalah. Yang penting di situ menampilkan yang sebenarnya dibuat oleh peserta sendiri. Kreativitas saja. Jadi kami tidak membatasi kreativitas Bapak. Nah, ini ada juga pertanyaan dari Ibu Lutfinur. Goreng hati, sambal goreng pete, dan lain masuk dalam kategori apa? Apakah itu main course? Dalam pengolahan makanan Indonesia itu ada namanya pengolahan lauk pauk. Nah, kalau sambal goreng hati itu termasuk lauk pauk. Jadi agak sedikit berbeda dengan kontinental ya. Kalau Indonesia itu yang lebih besar porsinya. Sambal-sambal yang tadi, sambal goreng hati, sambal goreng dan lain-lain itu adalah sebagai lauk pauk atau pelengkap dari itu sendiri. Maaf Bapak Ibu peserta, apakah sudah bisa didengar? Karena tadi ada peserta yang bilang suaranya
lagi bagaimana cara merancang makanan dan minuman. Nah, untuk merancang produk itu harus dilihat mungkin dari analisis SWOT-nya. Jadi peluangnya, kemudian keterbatasannya bagaimana, ketersediaan peralatannya bagaimana, kemampuannya bagaimana, kemudian daya belinya, apakah ada yang produk yang dibuat tersebut itu sebenarnya harus diperhatikan dalam membuat rancangan produk. Jadi kalau sudah pasti produk itu laris, saya yakin tidak ada masalah dalam penjualannya. Tapi kalau terlalu digemari oleh masyarakat, mungkin sebaiknya pilih produk yang Ini ada pertanyaan dari Ibu Puspa, SMP Manegara, jadi dari Bali ya. Untuk Ibu Puspa, apakah tugasnya sesuai dengan mapel yang diampu? Ini tidak, ya. Dulu dari mapel apa yang kita ampu. Kalau misalnya Ibu biasa servis ataupun manajer servis, tetapi di sini dituntut membuat produk, memilih produk apa saja yang sesuai dengan kemampuan Ibu. Jadi sesuaikan sendiri dengan ketersediaan peralatan, bahan, dan kemampuan dalam perbedaan. Ini ada pertanyaan dari Wayan Suwardini, Kuta Selatan. Apakah perbedaan antara dan bakery? Perbedaan antara pastry dan bakery. Pastry itu lebih ke kue-kue ya. Jadi kue banyak sekali jenisnya dan tidak memakai pengembang atau ragi. Nah, jadi jenis-jenis kue untuk produk pastry itu sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali variasinya dan mungkin Bapak Ibu sudah sering memakannya, membuat kue bolu, membuat susu, membuat pisang goreng, itu termasuk dalam produk pastry. Kemudian kalau produk bakery itu menggunakan bahan pengembangnya, beberapa jenis roti, ada roti manis atau soft roll. Ibu peserta sudah tidak asing lagi dengan makanan-makanan tersebut. Lagi pertanyaan Ibu Dasi Artini. Ibu Dasi Artini ini dari SMK menanyakan terkait dengan hygiene. Apakah mengukus bakpao dengan dialasi kertas roti atau kertas minyak itu aman? Nah, untuk menggunakan kertas roti itu aman ya, jadi masih bisa. Karena masih itu atau bahan yang mengandung pewarna itu baru tidak aman. Baik, saya serahkan kepada moderator.
Terima kasih narasumber. Baiklah Bapak dan Ibu, sambil menunggu pertanyaan, pertanyaan datang dari pertanyaan dari Ibu Nisa. Dari Ibu Nisa, guru di SMKN NW Pancor Lombok Timur. Jadi pertanyaannya, hewani, apakah boleh seperti itu? Terima kasih. Dari Ibu Nisa ya, dari SMK Pancor Lombok. Jadi apakah boleh, gimana? Misalnya produk tersebut seperti lauk pauk hewani dan nabatinya ada. Apakah dalam pembuatan produknya boleh kita memilihnya? Misalnya dia memilih yang lauk pauknya dari hewani saja atau lauk pauk dari nabati saja, apakah boleh memilih? Ya, silakan narasumber menanggapi. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Apakah yang dibuat dalam produk nanti pertanyaannya ada hewani. Misalnya ya, berarti itu bukan main course ya Ibu ya. Kalau main course itu adalah satu paket hidangan. Jadi kalau manisnya misalnya kita membuat chicken stick, ada side dish-nya itu ada kentang goreng dan ada saute vegetable. Tetapi kalau yang ini lebih ke lauk pauknya. Kan sebagai hidangan buka puasa, jadi yang dijual hanya lauk pauk. Itu bisa saja. Jadi di sini kita menu Indonesia atau kontinental. Jadi kalau kontinental biasanya namanya main course pasti sudah lengkap. Antara main dish dan side dish pasti sudah ada. Misalnya Ibu mau membuat chicken garden blue. Chicken garden blue dilengkapi dengan Lyonnaise potatoes. Ini sudah satu paket. Tapi kalau hidangan Indonesia yang namanya lauk pauk itu tidak harus lengkap dengan nasinya. Jadi itu perbedaan. Ya. Jadi lauk pauk saja boleh, tidak harus dengan nasinya. Kalau mau dilengkapi dengan nasi itu juga tidak. Itu terserah peserta untuk memilih produk.
ini ada yang bertanya ya. Jadi berkaitan dengan tadi, apabila main course, berarti dalam pembuatan tugasnya harus ya. Jadi kalau yang namanya main course nasinya. Itu. Jadi kalau memilih kontinental, main course itu namanya main course lengkap, main dish dan side dish. Jadi ada pelengkap. Badan itu juga sudah dan masih ada beberapa pertanyaan dari Nono Haryono. Kalau pizza termasuk main course atau apa, Bu? Jadi pizza itu termasuk main course atau apa? Mohon penjelasannya, Ibu narasumber. Silakan Bu Arya Astuti. Baik, ini saya berusaha. Nah, apakah sandwich itu termasuk ke dalam appetizer atau main course atau dessert? Untuk sandwich juga bisa sebagai entry, bisa juga sebagai main course. Nah, ya, kalau dia dibuat dari appetizer, sandwich yang sebagai penutup. Baik, ini ada pertanyaan dari Dewi Ismail. Kenapa kue lokal? Ya, tergantung dari jenis kue yang dibuat. Kalau dia memang tidak awet, pasti akan bertahannya 1 hari saja. Tetapi kalau yang dibuat itu ada kue kering, misalnya radu pinang, kembang goyang, itu dia pasti akan tahan lama. Tanpa menggunakan bahan pengawet pun dia pasti sudah bertahan lebih dari 1 hari, 2 hari,
bisa sampai sebulan tergantung sekarang proses penyimpanan dan proses pengemasan. Jadi sanitasi hygiene juga berperanan penting di situ. Kalau pada saat pengolahan tidak menjaga sanitasi hygiene, jamur akan masuk ke sana sehingga kue yang dibuat tidak akan bertahan lama. Oh, ini ada pertanyaan yang sangat menarik. Dari Bu Titin Kartini. Untuk tugas, bolehkah produk PIRT yang sudah saya kelola sejak lama? Oh, sangat boleh sekali. Apalagi itu sudah pasti ada pembelinya. Nah, kalau mau ditambah lagi juga semakin bagus. Jadi akan menambah produk yang Ibu buat. Jadi variannya mungkin lebih bertambah dan bervariasi lagi. Di sini, apakah produk harus mengkombinasi bahan atau bebas? Frozen food, kemudian syarat yang ada dalam. Jadi saya jawabnya satu persatu ya. Yang pertama, apakah produk harus mengkombinasikan lokal atau bebas? Jadi bebas. Boleh misalnya yang kombinasi atau membuat makanan yang modern tidak masalah. Bebas-bebas saja. Kemudian apakah boleh menggunakan frozen mungkin sebagai isian gitu ya. Jadi boleh, tidak masalah. Sebagai isian dari pizza kan tidak masalah ya. Jadi boleh. Kalau memproduksi frozen food pun juga bisa. Itu kreativitas dari peserta saja. Tidak batasan. Misalnya ada yang membuat nugget atau membuat kornet. Untuk durasi video berapa? Nah, ini ada yang bertanya mengenai video. Videonya itu disesuaikan dengan perencanaan. Nanti akan dikirim dan nanti mohon dikirimkan. Jadi nanti mungkin dijelaskan di YouTube bisa ditonton oleh peserta yang lain dan ya, atau penilaian. Ke moderator kembali. Terima kasih Bu narasumber. Biasanya dalam pertemuan ketiga kali ini banyak respon yang sudah dari peserta. Jadi peserta masih semangat. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu, atas semangatnya. Ini masih ada beberapa pertanyaan. Di Bapak. Produk yang dibuat apa atau boleh apakah
dari unit kerja. Pertanyaan yang kedua, jadi dan apakah diperbolehkan kalau tugas satu bukan produk, tetapi kemudian diganti yang lainnya. Oke, sangat menarik sekali ya Bapak dan Ibu. Pakai acuan juga untuk Bapak dan Ibu lainnya tugas KKBS Desa Boga ini. Semua untuk menanggapi pertanyaan dari pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Baik Ibu Sri, wah ini ya mengenai produknya. Untuk pertanyaan apakah produk yang dijual merupakan produk unggulan? Jadi boleh unggulan dari unit kerja atau dari sekolah. Buat hasil karya pribadi. Yang pertama, kembali lagi ke bahan bakunya. Karena konsisten ya Bapak Ibu supaya tidak yang pertama mungkin kita perlu berhayal dulu. Imajinasi apa sih yang ingin kita buat? Ke tugas 2. Pertama itu kan baru tulisan aja. Seandainya dalam kita memilih ya udah tugas itu di banyak. Kalau memang sudah diupload mungkin bisa diberi keterangan nanti ya. Dan tugas itu misalnya ingin membuat sambal goreng ati sebagai menu berbuka puasa itu yang dijual. Nah, jadi tugas 2-nya membuat produknya itu sampai tugas 3 videonya juga adalah sambal goreng ati itu jangan tugasnya 2-nya membuat itu nanti malah jadi minuman itu jangan seperti itu jadi harus konsisten. Jadi supaya tidak membuat bingung sebaiknya tugas diganti saja. Apa yang sudah menjadi pikiran itu jadikan satu. Bapak Ibu peserta bingung dari pihak panitia ataupun penilai jadi sama-sama bingung. Ya. Tadi naik jumlah porsi yang dibuat atau jumlah baik untuk jumlah produk mungkin kalau yang diperlihatkan itu atau 20
permen kan tidak mungkin. Tetapi semakin bagus. Belinya borongan juga boleh, misalnya mau digunakan sebagai untuk berbuka puasa dalam jumlah yang bertanya mengenai minuman. Jenis minuman apakah yang serta dapat menambah imun tubuh kita sehingga di resep-resep minuman yang dapat itu lebih banyak ke jamu-jamu khas kayu manis, jeruk. Mungkin saya jelaskan di sini karena dari Bapak Ibu kalau minuman kan nanti pesertanya saya serahkan kepada moderator. Apa yang telah dipertanyakan oleh pada kesempatan kali ini. Waktu menunjukkan 58 menit waktu Indonesia bagian. Sekarang kita sudah akhir-akhir pertemuan dari pertemuan saya moderator Bapak dan Ibu apa ada salah ucap atau sudah kami sampaikan, kami mohon maaf dari awal sampai akhir ini. Demikianlah saja ini dan Ibu untuk berpikir kreatif. Sudah disampaikan oleh narasumber kami. Itu adalah appetizer atau dessert atau produk pastry dan bakery ataupun minuman. Jadi peserta boleh memilih produk tersebut. Sesuai dengan ketersediaan dalam mengolah Bapak dan Ibu juga bisa atau sumber daya yang ada di daerah Bapak dan Ibu masing-masing. Jadi sebaiknya
mengkreasikan produk-produk daerah dapat menarik akhir. Saya ucapkan kepada Ibu Hari tiga kali ini. Tidak lupa sampaikan khususnya yang telah pertemuan 3 KKGS kita tutup 3 KKGS 2020 kali ini. Wabarakatuh. Om Santi Santi. Waktu saya kembalikan. Ibu Sri, Ibu Hari. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu semua telah menyimak dan mengikuti sesi pada pertemuan 3 di hari ini. Untuk semua pertanyaan rasanya tadi juga belum terjawab semua. Nanti akan kita bisa lanjutkan di grup Telegram, dan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu kami akan buatkan notulen pertanyaannya dan juga jawaban dari narasumber kami. Nanti kita akan rangkum semua dan kita akan share di grup info KKGS Jasa Boga. Mengingatkan kepada Bapak Ibu yang masih belum bergabung di grup info KKGS Jasa Boga, diharapkan segera bergabung karena seluruh link ataupun tugas, informasi tentang pelatihan kami akan share di sana. Terima kasih. Cukup sekian Bapak Ibu. Selamat siang, tetap menjaga kesehatan, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Santi Om. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya.